Saya masih bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Bang Surya, ya. Ada foto beredar di sejumlah media massa menjelang reshuffle kabinet. Ketua Umum partai politik bertemu dengan Presiden Jokowi sambil makan siang. Yang diomongin apa, Bang? Ya, omongan-omongan ringan, saya pikir ya. Ringan tuh apa? Kalau Ketua Umum partai ketemu Presiden masa ringan? Enggak ada hal yang krusial, Mas Ben. Tapi ada hal yang menarik adalah ketika Presiden Jokowi mengingatkan kepada kita semuanya, para ketua umum partai, bahwa saya ada semacam warning. Dari IMF dan World Bank. Saya tanyakan termasuk World Bank ya beberapa minggu yang lalu, bahwasanya ada sedikit-dikitnya 40 negara 40. sampai ke 60 negara yang akan menjadi negara gagal, failed state. Failed state. Okay. Ini tentu menjadi concern bagi kita semuanya. Kita bersyukur Indonesia nggak ada. Tidak termasuk. Tidak termasuk urutan ke-40 maupun ke-60. Nah, inilah yang saya katakan, Bapak Presiden, saya katakan, kita bersyukur untuk ini semuanya, tapi untuk agar kita tidak termasuk ke arah salah satu daftar dari list nama-nama negara yang gagal itu. Satu hal yang tidak bisa ditawar-tawar. Dari sejak saat ini juga kita harus mampu memperkuat kemampuan yang ada pada kita sebagai satu bangsa, khususnya pemerintahan yang ada, untuk memperkuat yang namanya stabilitas nasional. Stabilitas nasional. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Karena ancaman resesi itu jelas ada. 40 negara yang menjadi negara gagal saja itu saya pikir udah luar biasa. Terjadi kekacauan tatanan ya, kehidupan bangsa-bangsa yang ada di negeri ini, di permukaan bumi ini. Nah, stabilitas nasional ini tentu tidak hanya merupakan concernnya pemerintah semata-mata, tapi seluruh komponen masyarakat. Nah, tidak ada salahnya juga agar institusi partai-partai politik mengambil peran proaktif untuk menggambarkan kepada para konstituennya, pada masyarakat, ada ancaman seperti ini. Jadi kita harus mendahulukan sebenarnya, tentu bagaimana mengupayakan bangun kesadaran masyarakat itu, agar terpanggil hatinya, terpanggil spirit dan nasionalisme dia, lebih mengutamakan semangat spirit persatuan itu, daripada hanya membuang energi percuma bertikai di antara kita. Tapi betul nggak sih Bang, ada suara-suara yang didiskusikan pada waktu itu adalah penguatan partai politik, sehingga memang hanya partai-partai politik, hanya kader-kader partai politik itulah yang berhak menjadi, diusulkan sebagai calon presiden? Nggak ada, sejujurnya nggak ada itu. Tidak ada pembahasan ke arah itu. Dan bagi saya, bagi Nasdem tentunya ya sayang sekali. Kenapa harus dari banyak kalangan institusi partai politik? Anak-anak bangsa ini dari berbagai komponen, kalangan, latar belakang, itu milik kita semuanya, sesama kita, ya kan? Ya ada dari partai politik bagus, jadi tidak perlu didikotomikan sebenarnya. Ya ansih partai politik atau non partai politik, ya, sayang. Dan juga katanya yang didengar ada juga kesepakatan dalam pertemuan dengan Presiden Ketua Umum Partai Politik, artinya partai-partai politik itu tidak boleh mengambil kader dari partai lain untuk kemudian menjadi bakal calon presiden. Enggak. Saya pikir tingkat pemahaman institusi partai-partai politik kita sudah maju, Mas. Enggak sampai ke tahap itu. Enggak sampai ke tahap. Nah, itu terlalu. Ya balik kita setback ke titik yang lebih nadir itu. Tapi gini, ini juga menarik Bang, isu-isu yang di luaran gitu, ketika reshuffle yang orang heboh, Menteri A akan diganti, Menteri B akan diganti, termasuk Menteri Partai Nasdem. Tapi kenyataan kemudian lolos. Apa yang terjadi di balik itu? Saya nggak tahu, memang itu kena hak prerogatif presiden ya. Apa pikiran yang ada, semuanya lah tergantung beliau. Jadi artinya dengan seluruh penghormatan kita serahkan pada beliau. Dia mau menggantikan siapa saja, dia mau mereposisikan siapa saja, nggak ada masalah. Tapi itu yang memang
ada ya, kita juga menghormatin itu. Oke, Bang Surya juga pernah mengatakan jangan sampai terjadi reshuffle lagi. Kalau terjadi reshuffle lagi ya ada apa dengan pemerintahan kita? Itu sebenarnya apa? Seperti Prof maksudnya? Ya sayang lah, kalau kita sering-sering reshuffle itu kan sayang Mas. Ya, kurang berbobot namanya. Kurang berbobot. Ya kurang berbobot. Artinya tingkat kewibawaan pemerintahan itu terganggu Mas. Itu automatically. Nah, saya pikir ini masih batas apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi. Ya inilah dia. Ya, dengan segala kurang lebihnya, saya pikir lebih banyak lebihnya. Ya. Oke, baik. Kalau kembali kepada warning yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dengan mengutip World Bank dan IMF soal kemungkinan ada negara gagal, fail state. Korelasinya apa kemudian dengan pelaksanaan pemilu 2024? Iya, artinya ketika tingkat stabilitas nasional ini tidak ada, tidak mampu kita manage, kita hadir di tengah-tengah. Ya kan, situasi kondisi keadaan kita dalam keseharian. Sulit kita untuk mencapai tingkat peningkatan kualitas pemilu. Bahkan kita harus bisa meng-early warning diri kita sendiri bahwa ada ancaman dalam menghadapi pemilu. Yang lebih berat. Itu pasti Mas. Itu merupakan satu common sense saja sebenarnya. Bang Surya dalam beberapa kesempatan juga mewanti-wanti agar politik aliran, politik sara, politik identitas tidak dikembangkan dalam pemilu 2024. Sebetulnya kekhawatiran atau kegusaran Bang Surya seperti apa sehingga itu harus diwanti-wantikan kepada Bang Surya? Jelas Mas. Kalau ini terus yang kita berikan sebagai konsumsi yang harus kita cerna, baik itu yang kita baca, baik itu yang kita dengar, rusak bangsa ini Mas. Ini yang harus kita ingatkan, terutama pada mereka dan saudara-saudara kita yang mempunyai latar belakang pendidikan formal yang relatif sudah cukup tinggi. Mereka harus mampu mengedepankan satu semangat spirit, mengedukasi publik. Bukan hanya sekedar mengentertain publik, bukan hanya mengelaborate pikiran-pikiran yang emosional, ya, untuk lebih membakar emosi publik. Ada dua tipologi dalam pemahaman saya karakter nasionalisme. Satu adalah pemahaman pikiran nasionalisme yang seutuhnya menghormati ideologi kebangsaan kita, seutuhnya juga yang namanya Pancasila, Mas. Dengan butir-butir Pancasila yang ada tadi. Nah, di sana dia syarat dengan toleransi. Toleransi, Mas. Manifestasi dari gambaran itu dia penuh dengan toleransi. Yang kedua, dia juga menyatakan dirinya nasionalis. Tapi dia tidak sepenuhnya ya komit dengan pikiran-pikiran ideologi kebangsaan kita. Dia tidak menghargai toleransi. Dia tidak kedepankan. Dia berteriak nasionalis, tapi dia mengembarkan pikiran-pikiran yang serba intoleran. Yang mana yang mau kita pilih? Bagi Nasdem jelas yang pertama, Mas. Dia ngaku nasionalis, tapi dia tidak toleran. Untuk apa, Mas? Rugi nih, bangsa ini. Ketika anak-anak bangsa ini mengakui mereka nasionalis, tapi mereka tidak mengedepankan toleransi. Itu menurut saya. Jadi apa istihad dari Partai Nasdem untuk menjadikan pemilu 2024 sebagai sarana untuk kembali rekonsiliasi atau merekatkan kembali kohesi sosial setelah katakanlah hasil pemilu kemudian diumumkan? Jelas. Kita harus sertakan para pihak, Mas. Tidak ada yang di luar sana. Dan yang ini hanya di dalam. Kita sendiri mengakui, kita kadang-kadang menolak istilah oposisi. Karena dibilang nggak ada oposisi di negeri ini. Tapi kadang-kadang kita berbicara menolak oposisi, pikiran kita lebih keras dari oposisi itu sendiri. Nah, ini diperlukan konsistensi, Mas. Ucapan dan perbuatan. Diperlukan kehadiran para pemuka-pemuka bangsa ini. Para elit bangsa ini untuk memberikan keteladanan. Ini yang dibutuhkan bangsa ini. Semakin banyak lahir para pemuka masyarakat yang memberikan keteladanan. Insya Allah, Mas. Seberat apapun tantangan yang kita hadapin dalam perjuangan kita memajukan bangsa ini, saya confident kita akan berhasil mengatasinya.
Oke, Bang Surya, terima kasih telah berbicara dan ngobrol santai di satu meja The Forum. Pemilu 2024 masih sekitar 2 tahun lagi. Saatnya publik mencermati siapa bakal calon presiden yang bakal muncul. Elit politik pun harus bertanggung jawab menjadikan pemilu 2024 sebagai sarana untuk tidak lagi makin memperlebar polarisasi yang terjadi di akar rumput. Demikian satu meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.